Jam berapa masuk waktu Isya ini? Jam 7 menit pas. Jam 7. Iya. Jam 7 lewat 6 atau 7. Baik. Cepat sekarang. Baik, kita mulai karena waktu sangat singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال جل جلاله شأن في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, tahu-tahu kama tompa sarbatang konika hadare rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bermajlis ilmu yang merupakan di antara ibadah-ibadah sunnah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, keberkahan dan hidayah yang sangat mahal harganya. Sehingga dengan hidayah tersebut kita bisa memanfaatkan sesuatu yang paling mahal di dalam diri tak semuanya. Dan tahukah kita yang paling mahal dari semua yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah umur-umur yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tahu zaman rahmatullah waktu ini sangat cepat berlalu. Tidak terasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru saja saya mungkin ana menyampaikan kajian di malam Jumat, tanpa terasa kita sudah berjumpa kembali. Ini menunjukkan zaman rahmatullah kita ini dengan waktu berpacu. Bagaimana senantiasa memanfaatkan umur-umur yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semuanya. Dan ini juga mengajarkan kepada kita semuanya tanpa terkecuali. Ketika waktu berlalu, ketika waktu bertambah, menunjukkan kita semakin dekat menuju negeri akhirat dan semakin menjauh dari dunia. Sehingga kerugian yang sangat besar kalau ada orang yang sementara keadaannya menuju negeri akhirat, justru dia semakin mengejar dunia. Sehingga kalau antum membaca kisah para ulama, orang-orang soleh sebelum kita, mereka kalau sudah masuk umur 40 tahun, mereka condong lebih banyak menghabiskan umur mereka yang berkaitan dengan negeri akhirat. Adapun yang berkaitan dengan dunia, ya kita ambil yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita nafkahi istri anak kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sehingga janganlah seseorang itu dia tahu dirinya menuju negeri akhirat, akan menyongsong negeri akhirat dan akan meninggalkan dunia, justru semakin berambisi untuk mengejar dunia. Terlalu banyak khayalan ingin beli ini, beli itu. Terlalu banyak keinginan yang besar berkaitan dengan dunia. Oleh karenanya zaman rahmatullah sangat indah apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama kita, Muhammad Abdullah ibnu Isa. Beliau mewasiatkan kepada kita semuanya, al-mautu kulli hin yanshur kafana. Setiap saat kita banyak melihat orang yang mati zaman rahmatullah. Mungkin tetangga kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, setiap harinya, setiap saat
Kita banyak melihat orang yang mati. Wa nahnu fi ghaflatin amma yuradu bina. Sementara kita lalai dengan kematian yang akan menjemput kita semuanya. InsyaAllah jamaah rahmatullah, ya, kematian ini adalah pelajaran yang sangat besar buat kita semuanya. Karena kalau kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk berinkarnasi. Hidup sekali lagi di dunia ini untuk memperbaiki semua kejelekan yang telah kita lakukan, yang pernah kita lakukan di dunia, ibadah yang pernah kita tinggalkan. Tidak ada lagi kesempatan. Maka hidup ketika kita tahu hanya sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sementara umur semakin habis, maka song-song negeri akhirat. Dan jangan terlalu banyak berambisi dengan dunia, berkhayal dengan dunia. Semakin rakus, semakin tamak dengan dunia. Justru kalau kita tahu kita akan mati, semakin harus rajin melaksanakan sholat di waktu. Justru kalau kita tahu bahasanya umur semakin habis, kita semakin dekat membaca Quran, semakin rajin membaca Quran, semakin rajin qiyamul lail. Jangan sebaliknya, seperti orang-orang kafir, semakin tua semakin berambisi dengan dunia. Jangan seperti orang yang tertipu dengan dunia, semakin mati semakin ingin mengejar dunia. Na'udzubillah, nasallahu salamatan wa afiyah. Kemudian beliau mengatakan la tatma'inna ila dunya wa sakhrifiha wa sukhrifiha. Jangan kalian pernah merasa tenang dengan dunia yang kalian dapatkan beserta dengan perhiasannya. Belo-belo zaman rahmatullah, hanya perhiasan dunia ini. Wa in tawashshatta min athwabiha alhasna, walaupun kamu memiliki pakaian yang terindah, jangan pernah terbuai, terlalai, terlena dengan dunia. Kita sudah punya rumah mewah, kita terlena dengan rumah tak. Kita punya kendaraan mewah, kita terlena dengan kendaraan tak. Kita punya deposito yang sangat banyak di bank, kita terlena dengan semua deposito kita. Tetapi ingat, ainal ahibba wal jirani ma fa'alu. Kemana orang-orang yang pernah kita cintai? Mungkin bapak kita, orang tua tak, mama tak, saudara tak, istri tak, anak tak. Ainal ahibba wal jirani ma fa'alu. Kemana orang-orang yang pernah kita cintai dan tetangga kita yang pernah rukun bersama dengan kita? Kita hidup bertetangga dengan mereka. Ainal ladzina hum kanu lana sakana. Kemana orang yang pernah hidup bersama dengan kita? Ya, mungkin kita sering terbayang dengan wajah orang tua tak di masa kecil, kita rindu dengan masakannya, kita rindu dengan suara ayah kita, tetapi mereka telah mendahului kita. Satu persatu meninggalkan kita semuanya. Dan kita pun akan seperti itu. Satu saat antum kita semuanya akan seperti posisi mereka. Bisa sebentar, bisa besok, bisa nanti. Yang jelasnya kematian sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Taim. Kemudian kata beliau, saqahum dahra ka'san ghaira safiyah. Mereka telah dibinasakan dengan waktu seolah-olah mereka tidak pernah ada. Masya-Allah ikhwan. Wasayarathum alatbaq athura rahna. Mereka sementara berada di bawah tanah, merintih kesakitan, berharap bisa hidup sekali lagi, namun terlambat. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa memperbaiki semua apa yang telah kita tinggalkan di dunia ini. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, punya waktu, punya umur, punya kesempatan, namun tidak dipergunakan untuk dalam rangka taat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita di dalil yang terakhir yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab berkaitan dengan Kitabut Tauhid atau perkara yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana pertemuan yang lalu, yang kemarin, Kamis malam Jumat yang kemarin, saya bacakan hadis buat antum, dan hadis ini sangat mulia, memberikan pelajaran kita semuanya tanpa terkecuali, bapak ibunya, tetua kebetulan persahabatan pendekar hadirat. Sebelum kita berbicara tentang haknya manusia, maka berbicara dahulu tentang haknya Allah. Sebelum kita meminta hak kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya kadang kita, ya Allah kenapa rezeki saya seperti ini? Ya Allah kenapa saya susah? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kadang kita mengeluh di hadapan Allah, menggerutu. Si fulan sudah bisa membeli mobil, ya Allah. Si fulan sudah ada di rumahnya, ya Allah saya masih ngontrak, saya masih ini, saya masih itu. Ya kadang kita menggerutu,
meminta hak kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah, saya sudah salat, ya Allah saya sudah bersedekah, ya Allah saya sudah berpuasa, tapi hidup saya seperti ini saja. Maka ketahuilah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita meminta hak kita kepada Allah, berbicara tentang hak tak, maka kita terlebih dahulu berbicara tentang haknya Allah Jalla Jalaluhu. Sebelum kita meminta segala sesuatunya kepada Allah, maka tunaikan kewajiban-kewajiban kita terlebih dahulu di hadapan Allah. Karena inilah sejatinya manusia yang tahu diri. Kita ini pak kurang apa sama Allah? Andaikan kita mau berhitung-hitungan dengan Allah, si fulan, taruhlah kita berhitung-hitung, ya Allah fulan punya mobil, ya Allah punya mobil, punya rumah mewah, punya harta yang banyak, deposito yang banyak. Bukankah Allah telah menciptakan kita, ikhwan? Yang sebelumnya tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita. Mulai dari perut ibu kita sampai kita lahir, tumbuh dewasa besar, semua nikmat datang dari sisi Allah Jalla Jalaluhu. Belum lagi kalau kita membandingkan diri kita di atas sunnah, di atas tauhid, di atas beribadah kepada Allah. Si fulan ada mobilnya tidak solat. Kita tidak ada mobil tapi solat. Si fulan ada rumah mewahnya tetapi tidak di atas sunnah, di atas kesyirikan mereka. Kita walaupun tidak ada rumah tak, tetapi di atas tauhid, di atas sunnah. Yang mana lebih indah kehidupannya, mereka atau kita? Tentu ini ikhwan, orang yang bijak kepalanya, berada di atas akal yang sehat, berada di atas ilmu yang baik, Quran dan sunnah, tentu mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun si fulan ada mobilnya, ada otonya, ada rumah mewahnya, ada depositonya, banyak tanahnya, tetapi dia semakin jauh dari masjid. Apa gunanya? Si fulan rezekinya dilapangkan, santai kehidupannya, tidak melarat dia, tetapi dia jauh dari tauhid, jauh dari sunnah. Apa artinya ikhwan? Tidak ada gunanya. Karena kalau barometer kesuksesan, keberhasilan berkaitan dengan dunia, maka Fir'aun adalah orang yang sukses di dunia. Qarun adalah orang yang sukses yang berada di dunia dari Musa, tetapi tidak. Kadar barometer kebaikan, kesuksesan seseorang adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga Umar ketika melihat para sahabat, para penghafal Quran menundukkan pandangan mereka kayak seolah-olah tidak pede dengan orang kaya, maka Umar menegur mereka, bangkit dan tegakkan kepalamu. Jangan kau minder dengan mereka. Jangan kalian minder dengan orang kaya yang tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah. Jangan kalian pernah minder dengan orang yang punya mobil semakin jauh dari masjid. Jangan pernah minder, ikhwan. Lianna la fakhra illa fakhrun tuqa gadan idza dammahumul mahsyaru. Karena tidak ada kesenangan, kemegahan, kemewahan bagi orang yang bertakwa kecuali ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gadan, esok hari, di pada hari kiamat, semua wajah tertunduk lesu di hadapan Allah, mereka hina di hadapan Allah, kecuali mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik, ikhwatal iman, kita sudah baca kemarin sedikit sirah dari Mu'adz bin Jabal, dan kalau kita mau pakai waktu semua yang kita gunakan sangat singkat, ikhwan. Maghrib Isya sekarang sangat singkat dia waktunya. Antum bisa nanti lihat sendiri siapa Mu'adz, dan saya sudah sebutkan kemarin keutamaan Mu'adz. Dan keutamaan beliau ini tidak lain yang bukan karena Mu'adz bin Jabal di antara sahabat yang banyak menghabiskan umurnya belajar dan belajar, menghafalkan Quran, menghafalkan sunnah Nabi SAW. Dan demikianlah ikhwan, harta yang paling terbaik, berharga bagi seseorang bukan emas, bukan perak, bukan fulus, bukan warna merah, bukan warna hijau, bukan. Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang adalah ilmu. Dan warisan ini adalah warisan dari Nabi kita SAW. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, sementara kita malas mengambil warisan beliau, apalah arti pengakuan cinta sementara kita bermalas-malasan duduk di majelis ilmu. Tidak ada gunanya manfaat orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Nabi, sementara mereka semakin jauh dari warisan Nabi SAW. Tapi zaman rahmatullah, antum bisa lihat langsung, saya juga tidak bacakan buat antum, muradif atau penjelasan kata demi kata yang di dalam kitabnya Syekh Shalal Al-Fauzan Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Antum bisa baca sendiri. Ya, mudah-mudahan antum bisa baca kitab. Kalau tidak bisa baca kitab, antum beli saja kitab bahasa Indonesianya. Ya, rajin-rajin kita membaca. Jangan cuma medsos dengan WhatsApp terus yang dibaca, tapi rajin-rajin membaca, ya.
Iqra, sebab diantara sebab orang diangkat derajatnya adalah banyaknya bacaannya. Karena semakin banyak bacaannya, semakin berilmu dia. Semakin berilmu insyaAllah ta'ala, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-harinya, mendakwakan istrinya dan anaknya. Baik, kita masuk kepada al-makna al-jimali lil hadis. Makna secara global dalam hadis ini, beliau Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu ta'ala anhu mengatakan kepada kita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujub at-tauhid 'ala al-ibadi wa fadlihi. Maka dalam hadis ini ada Nabi kita alaihi salatu wasallam ingin menjelaskan kepada kita semuanya tentang wajibnya tauhid atas seorang hamba dan keutamaannya. Jadi tauhid ini Pak, wajibnya wajib. Tidak boleh orang mengatakan pasantom mana kekaman, ya, melakukan kewajiban dan melakukan tradisi yang berbau syirik, tidak boleh. Sebelum kita melaksanakan solat, sebelum kita jauh membaca Quran dan seterusnya ibadah-ibadah yang agung yang lainnya, maka tauhid ini harus ada terlebih dahulu di dalam diri kita. Tauhid tidak boleh tawar-menawar Pak. Ingat, mungkin kalau kita melaksanakan solat sunnah, mungkin kita mengatakan agak saya capek ini, mungkin saya tidak lakukan, atau mungkin kita lagi capek dan membaca Quran dan sebagainya. Ada tawar-menawar, kadang kita lakukan, kadang tidak. Tetapi tauhid tidak boleh tidak, harus ada di dalam diri kita. Karena kapan tauhid ini tidak ada dalam diri kita, hilang di dalam diri kita, kurang di dalam diri kita, kita tidak memenuhi syaratnya tauhid, maka tidak bermanfaat untuk sembahyang. Tidak ada manfaatnya kita solat. Makanya sampaikan sama istri kita, hati-hati ibu, hati-hati ke makna. Jangan terjatuh dalam kesyirikan, jangan dengarkan orang. Sakit datangi dukun, sakit lakukan ritual ini, ritual itu, jangan. Semuanya penyakit datang dari sisi Allah dan kesembuhan datang dari sisi Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan kita. Ya, di samping kita mengambil sebab-sebab syar'i, berobat secara syar'i, bukan secara perdukunan dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini kepada kita semuanya, wajibnya tauhid atas seorang hamba dan keutamaan tauhid. Apa keutamaan tauhid dalam hadis ini? Masih ingat Pak ya? Atau sudah dilupa? Apa keutamaannya tauhid dalam hadis ini? Adalah siapa yang menegakkan, meninggal, nanti mereka meninggal datang dengan membawa tauhid dan tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya. Nah, ini keutamaan yang sangat besar ikhwan. Ya, keutamaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Ya, kita banyak dosa Pak, kita akui banyak dosa. Kita banyak melakukan maksiat, kita banyak melakukan, meremehkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Tetapi tauhid tidak boleh diremehkan. Saya ulangi lagi, tauhid tidak boleh diremehkan. Tidak boleh dipandang sebelah mata. Tidak boleh asal dipelajari, benar-benar dipelajari Pak. Karena Nabi kita SAW mengajarkan ilmu tauhid di kota Mekah berapa tahun? Bahkan kata para ulama, hampir seluruh hidupnya Nabi mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada sahabatnya. Bahkan beliau ketika sakaratul maut, nyawanya mau dicabut, masih beliau alaihi salatu wassalam menasihatkan kepada sahabatnya, menekankan kepada sahabatnya, hati-hati dengan kesyirikan. Karena diantaranya adalah menjadikan kuburan orang soleh tertentu. Karena awal terjatuhnya manusia dalam kesyirikan adalah ketika mereka gulu terhadap seseorang. Meninggal ustadznya, meninggal kiainya, meninggal Andre gurunya. Maka mereka menjadikan kuburannya tempat yang diziarahi, tempat mereka berdoa, tempat mereka beristighotsah, mereka tawassul tabarruk. Dan ini banyak sekarang zaman rahmatullah. Ya, mereka ingin merusak agama Allah Jalla Jalaluhu dengan menjadikan kuburan-kuburan orang tertentu sebagai kuburan keramat dan sebagainya. Na'udzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Taib. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan wa al-qadzalika bisighatil istifham, di mana Nabi alaihi salatu wasallam memulai percakapannya dengan Mu'adz dengan bentuk bertanya. Ya, bentuk bertanya. Baik, antum fokus di sini saja dulu. Ya, antum fokus karena kita membacakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan kalam Allah. Antum fokus. Baik. Maka dalam hadis ini, ikhwatul iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai percakapannya kepada Mu'adz dengan bentuk istifham, bertanya. Ya Mu'adz, atadri, wahai Mu'adz, tahukah engkau?
Ini diantara bentuk yang sangat agung, bentuk yang ketika kita mengajari kepada anak kita, biasakan bertanya. Apalagi anak kita ini yang baru berbicara, tanya, "Nak, siapa Tuhanmu? Nak, apa agamamu? Siapa nabimu?" Karena anak, Pak, ketika ditanya, beda kita kalau menjelaskan, "Nak, begini, begini, begini." Anak TK kita banyak penjelasan, akan anak TK, "Bismika Allahumma amutu wa ahya." Baca doa tidur, Pak. Itu anak TK kalau banyak penjelasannya pasti mereka boring. Tetapi kalau kita mengajari anak TK, anak yang baru dewasa dan sebagainya, itu dengan banyak bertanya, "Nak, berapa rakaatnya salat subuh? Nak, berapa rakaat salat duhur dan asar dan seterusnya." Yang bahaya kalau yang bapaknya bertanya, bapaknya tidak tahu jawabannya, anaknya tahu jawabannya. Nah, inilah pentingnya belajar kipak. Apa yang kita mau ajarkan sama istri kita, apa yang kita mau ajarkan sama anak kalau kita tidak tahu. Ya, sama orang buta menuntun orang buta, tidak ada manfaatnya. Makanya bapak-bapak sekalian ini jangan pernah putus dalam berilmu. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu long life education, tulus zaman. Ilmu ini dipelajari sampai mati, Pak. Jangan kita pernah merasa sombong dengan ilmu. Terlalu banyak ilmu yang harus kita pelajari, Pak. Ilmu tauhid, ilmu fiqih. Jangan pernah bosan, jangan pernah malas. Jangan pernah kemudian merasa ujub dengan ilmu yang kita miliki. Terus kita belajar, Pak. Ya, jangankan antum, kita semuanya, para ulama kita saja itu mereka belajar. Habis mereka menyampaikan daurah, mereka pulang di rumahnya buka-buka kembali, baca lagi. Terus menerus. Karena ilmu ini ikhwatal iman sangat luas, sangat besar sekali. Kita ini belum kuasai bahasa Arab, belum bisa baca kitab, pun napa sigiyakang nomor sere. Inilah kita, selalu merasa hebat padahal kita tong kosong nyaring bunyinya. Sohib zaman rahmatullah. Liyakuna auka fi nafsi wa ablagha fi fahmi al-muta'allim. Kenapa zaman rahmatullah? Syekh Al-Fauzan menyebutkan kepada kita, kenapa Nabi SAW memulai percakapannya kepada Mu'adz dengan bertanya? Sebab hal itu lebih menancapkan di dalam diri anak kita. Ya, lebih menanamkan pemahaman yang benar di dalam diri Mu'adz. Kemudian lebih sempurna pemahamannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri?" Wahai Mu'adz, tahukah kau? Nah, ini jawaban dari Allah betapa Nabi SAW menanamkan kepada para sahabatnya ilmu amal. Apa artinya ilmu amal? Berilmu dulu sebelum beramal. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menukilkan dan menulis kitabnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau kemudian menancapkan pembahasan ini, babul qauli, babul amal qabla al-qaul, babul ilmi qabla al-qauli wal amal, yaitu bab belajar dulu, memiliki ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini zaman rahmatullah penting sekali buat kita semuanya. Jadi apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, jangan pernah kita melakukannya sebelum kita tahu ilmunya, sebelum kita tahu pondasinya. Karena ketika kita beramal tanpa ilmu, jangan sampai kita terjatuh dalam kesalahan fatal. Dan ini banyak sekarang orang terjatuh dalam kesalahan ketika mereka beramal tanpa ilmu. Taib. Kemudian berikutnya zaman rahmatullah, beliau kemudian mengatakan, "Falamma bayyana li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz fadl tauhid, ista'dzanahu Mu'adz an yukhbira bidzalika an-nas liyubashshiruhu." Taib. Ketika Nabi SAW telah menjelaskan kepada Mu'adz keutamaan tauhid, maka Mu'adz meminta izin kepada Nabi SAW untuk menyampaikan ilmu ini kepada manusia, agar Mu'adz bisa memberikan kabar gembira ini kepada manusia. Apa kemudian dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi kemudian famana'u Nabi SAW min dhalika khawfan min ayyata minan nasu ala dhalika fayuqalliluhum minal amali salihah. Akan tetapi di awal Nabi SAW menyampaikan hadis ini, Nabi SAW melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis ini kepada manusia. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, Nabi SAW khawatir jangan sampai Mu'adz menyampaikan hadis dari Nabi SAW sehingga para sahabat itu bermalas-malasan melakukan ketaatan, bermalas-malasan melakukan ibadah. Karena kenapa? Kalau amalan ini saja tauhid kita bawa sampai meninggal, bisa masuk surga, kemudian apa? Diselamatkan dari api neraka.
Maka bagaimana kalau ditambah lagi dengan amalan-amalan yang agung, diantaranya ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan pernah merasa cukup dengan ibadah yang kita lakukan. Fa idza faraqta fansab. Kalau kita sudah melakukan satu ibadah yang lainnya, pindah ke ibadah yang lainnya lagi. Karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan inilah nantinya kita gunakan sebagai bekal menuju negeri akhirat. Jadi jangan pernah merasa bosan, jangan merasa ujub dengan ibadah yang kita lakukan. Tetap kita merasa, ya Allah, saya masih kurang dalam ibadah kepadamu. Baik, mayustafadu minal hadis. Kita selesaikan karena kita akan membahas di penjelasan yang lainnya di pekan depan insyaallah taala, umur panjang. Baik, Nabi SAW Shalal Fauzan dalam pembahasan ini, beliau kemudian menjelaskan kepada kita tawadu Nabi SAW haitsu raqibal himar wa ardafa alaihi khilaf ma alaihi ahlul kibr. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Shalal Fauzan menjelaskan kepada kita bagaimana tawadunya Nabi SAW ketika beliau mengendarai keledai. Jadi hewan tunggangan yang paling mungkin murah. Jadi kalau motor itu Pak, Honda dahulu, Honda Gaporo kah? Ya Honda tua. Maka Nabi SAW tidak pernah, beliau SAW ketika mengendarai keledai, beliau tidak pernah malu. Ini juga mengajarkan kepada kita dalam persoalan dunia, jangan kita terlalu angkuh dan sombong. Apatah lagi ada istilahnya itu zaman rahmatullah, banyak gaya. Selalu mau pakai gunakan kendaraan mewah, kendaraan mahal, tidak usah ikhwan. Dalam perkara dunia kita diperintahkan untuk tawadu dan zuhud. Tak seperti orang kafir selalu berbangga dengan dunia. Karena terkadang ikhwatal iman, terkadang ada muncul di dalam diri kita sikap ingin tampil mewah, tampil gemerlap, tampil glamor di depan manusia. Apalagi seorang dai tidak boleh hidup glamor dia. Seorang dai, seorang ustaz tidak boleh tampil terlalu ya kayak semacam tidak ada nilai zuhud dan nilai tawadu dalam dirinya. Kalau seorang ustaz, seorang dai hidup glamor, hidup HP-nya saja puluhan juta, kendaraannya masya Allah mewah, maka bagaimana dengan mad'uh, mengambil ilmu, mengambil teladan? Dan Nabi SAW mengajarkan kepada beliau tidak malu mengendarai keledai. Karena di zaman dahulu orang menggunakan apa? Onta. Apalagi kuda. Tunggangan yang paling murah, yang mungkin ekonomi di bawah adalah keledai. Dan Nabi kita SAW tidak pernah malu. Jadi kita ini ikhwan, belajar dari Nabi SAW. Bagaimana tawadunya beliau, zuhudnya beliau. Hidup biasa-biasa saja dalam perkara dunia. Bahkan beliau kadang lapar ikhwan, Nabi kita SAW. Ya pakaian beliau masya Allah kadang robek dan beliau jahit sendiri. Kadang kita masya Allah pakaian sudah banyak di rumah masih mengeluh. Nabi kita SAW kadang lapar tidak punya makanan di rumahnya, kita masya Allah 2 karung masih mengeluh. Istri masih mengeluh, masih menggerutu. Punya uang 5 juta, Nabi SAW terkadang tidak punya uang dengan para sahabatnya. Kadang kehabisan uang belanja. Bersamaan dengan itu mereka kuat ibadahnya. Kita masya Allah ikhwan sudah punya motor 2, punya mobil, masih menggerutu, masih mengeluh. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan dalam perkara dunia. Ini menunjukkan bahasanya kita perlu belajar menjadi muslim yang benar, bijak menyikapi dunia. Dalam perkara dunia kita diperintahkan zuhud dan tawadu. Adapun perkara akhirat kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Jangan dibalik. Jangan berlomba-lomba dalam perkara dunia. Isi fulan beli motor baru, saya juga beli motor baru. Isi akhwat sana beli jilbabnya ibu-ibu berapa satu setel Pak? Hampir 1 juta ya. Itu satu setel jilbabnya ibu-ibu itu. Jangan pernah malu akhwat. Jangan pernah malu. Malu-malu kakak dong. Jilbabku ini Tony saya terpakai. Saya malu dengan akhwat si fulana. Kalau masya Allah, kalau pergi kajian berubah-ubah anunya, mereknya saya lihat. Ada merek ini, ada merek itu, jangan pernah ikhwan. Ya, jangan tuh pernah berkecil hati dengan dunia. Biarkan mereka berlomba-lomba dengan dunia, kita berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Baik. Kemudian yang kedua, jaman rahmatullah, jawazul irdafi ala daba idza kana tatbiqu adzalik. Baik.
boleh menggonceng seseorang di sebuah kendaraan, di sebuah hewan tunggangan, kalau kita sangka, kalau kita menyangkakan, kalau kita berpikir hewan tunggangan tersebut mampu. Dan jangan sampai kita misalnya mengendarai tunggangan di mana tunggangan itu tidak mampu kita dipikul. Misalnya motornya ikhwanya, ya sebagian teman kita ini motor motor tua, tiga kita di atas, jalan patah. Ya, karena kita zalim terhadap kendaraan tersebut. Taim. Nah, inilah pentingnya orang, masya Allah ikhwan, hatta terhadap hewan saja Islam ini selalu memerintahkan kepada untuk berbuat baik kepada hewan saja ikhwan. Nah, ini luar biasa Islam ini. Agamanya, kalau orang mengakui agamanya cinta kasih, katakan kepada mereka Islam jauh lebih agama cinta kasih. Ya kan, ada orang merasa pede dengan agama yang mereka anut, seperti orang Nasara, mereka selalu semboyannya apa? Ajaran cinta kasih. Kita sampaikan kepada mereka, jangankan kepada manusia berbuat baik, terhadap hewan saja Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik. Baik, berikutnya yang ketiga adalah ta'lim bi tariqis su'al wal jawab. Di antara metode pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak kita adalah dengan tanya jawab. Kemudian jamaah rahmatullah Allah yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqul Allahu a'lam. Siapa saja di antara kita yang kalau ditanya tidak punya ilmu, jangan pernah malu mengatakan Allahu a'lam. Karena banyak di antara kita kalau ditanya, masya Allah, piting anak-anak, piting holoi-holoi, yang penting dijawab. Seolah-olah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, na'udzubillah. Imam Malik, kan tahu Imam Malik, salah satu min madzhab, di antara imam madzhab, itu kalau beliau ditanya puluhan pertanyaan, yang beliau jawab kadang 1-2 saja. Apakah beliau orang yang tidak memiliki ilmu? Tidak. Ini menunjukkan betapa waroknya mereka, para ulama kita, betapa menjaga diri mereka, menjawab sesuatu. Jangan sampai pertanyaannya satu, jawabannya satu salah, kemudian yang kedua ada sifat kesombongan, mampu menjawab semua pertanyaan. Jadi bukan aib. Karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Kalau ditanya sesuatu dan mereka tidak tahu, dia mengatakan Allahu a'lam, nanti tanya ustaz. Begitu ikhwan ya, cara belajar yang baik. Dan jangan sampai kita menjawab sesuatu dan orang melakukan sesuatu itu dan dia tersesat, antum akan nanti diseret pada hari kiamat. Taim, zaman rahmatullah. Berikutnya yang kelima, ma'rifatu haqqillah 'alal ibad wa huwa ya'budu wahda la syarika lah. Mengetahui haknya Allah atas hambanya, yaitu hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain apapun bentuknya. Kemudian zaman rahmatullah, anna man lam yatajannab asy-syirka lam yakun atiyan bi ibadatillah haqiqatan walau abada minas surah fi surah. Taib, siapa yang terjatuh dalam kesyirikan, siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, maka pada hari kiamat mereka tidak datang dengan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi siapapun kita lihat mereka terjatuh dalam syirik, walaupun sholat, walaupun banyak ibadahnya, mereka sebenarnya tidak beribadah kepada Allah sampai mereka menjauhi syirik tersebut. Nah, ini harus dipahami ini. Taib. Walau abadahu fi surah, walaupun mereka secara nampak, secara zahir mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bih. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh di atas tauhid. Kemudian berikutnya, tafsirut tauhid wa annahu ibadatullah wahda wa tarku syirk. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tafsirut tauhid, penjelasan tauhid, bahwasanya tauhid adalah ibadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan syirik. Kemudian yang kesembilan, istihbabu bisyaratil muslim bima yassara. Disunnahkannya, disukainya memberikan kabar gembira kepada muslim yang membuat mereka gembira. Jadi kalau ada sesuatu yang mengembirakan, berikan kabar gembira. Misalnya kalau kita pergi ke rumah sakit, menjenguknya, berikan kabar gembira. Jangan ketika kita menjenguknya di rumah sakit, kita kemudian mengatakan, ikut dong, kemarin saya tetanggaku seperti kita meninggal 1-2 hari kemarin lalu. Ya jangan. Berikan motivasi ikhwan. Ya, berikan semangat. Walaupun kita tahu ini tidak lama lagi. Tapi jangan membuat mereka down. Ya, buat mereka termotivasi untuk beribadah kepada Allah.
Yassir wala tu'assir. Ketika kita berdakwah kepada manusia, mudahkan, kabar gembirakan, jangan kasih takut-takut orang, Pak. Agama ini sudah berat dan jangan orang membuat takut-takut dengan sunnah Nabi SAW. Ya, bagaimana kita memberikan kemudahan bagi mereka. Baik, berikutnya jamaah rahmatullah, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Ya misalnya kita lihat belum saatnya kita menambahkannya. Boleh. Karena maslahat, menimba maslahat. Tapi yang terakhir, ta'adubul muta'allim ma'a muallimi. Menunjukkan betapa beradabnya orang yang mengajarkan dan orang yang diajarkan. Masya Allah ikhwan. Betul-betul hadis ini banyak sekali faedah. Cuma waktu kita terbatas dan umur kita singkat. Ya mungkin pekan depan kita akan berpindah kepada pembahasan di fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Saya kira demikian ikhwan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semuanya agar lebih semangat terus beribadah kepada Allah. Jangan pernah kemudian kita terpengaruh dengan keadaan dunia, terpengaruh dengan politik yang ada, fitnah yang ada. Fokus. Orang yang berjalan menuju negeri akhirat, kita sementara berjalan harus fokus, Pak. Jangan terlalu banyak menolak kiri kanan. Jangan terlalu banyak mendengarkan perkataan manusia. Orang yang fokus berjalan menuju negeri akhirat, dia harus fokus dengan ibadah yang mereka lakukan. Dan jangan terlalu banyak kemudian kita pusingi berkaitan dengan dunia ini. Karena itu adalah merupakan cara yang terbaik untuk selamat dari fitnah yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya di atas kebaikan, di atas tauhid dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan saya minta izin dan minta maaf kepada tuan rumah. Habis ini saya langsung berangkat. Nanti saya sholat di masjid pinggir jalan karena masih ada kajian ba'da Isya, kajian bulanan. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.